Jar 2 ini yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ya intinya beliau mengenal untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen yang setia membersamai Bung Alfian. Semoga Bung Kameramen mendapatkan hidayah Allah dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bung Alfian, kita mendapatkan pemandangan berita yang kurang asyik nih Bung Alfian. Karena kan kalau kita lihat berita dari Kompas itu ada berita Jokowi beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya. Waduh, gaya betul nih, mantan presiden berasa presiden nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, mungkin di respon awal ini bagaimana Bung Alfian melihat fenomena ini? Tapi saya tambahkan dulu sedikit gejala-gejala lainnya. Yang pertama tadi kan Jokowi memberikan arahan ya kepada Sespimen Polri. Kemudian ada menterinya Prabowo nyampaikan, Trenggono dan Budi Sadikin sebut Jokowi itu bos saya. Nah ini gimana Bung Alfian melihat fenomena ini? Silakan Bung Alfian. Menurut hemat saya, ketika ada kalimat menteri itu adalah pembantunya presiden, lalu kalau si Trenggono dan Sadikin ngomong begitu, lu pembantu siapa lo? Ya kan? Saya ingin katakan ini sebuah pengkhianatan, dan untuk kasus menteri yang mengatakan itu, termasuk pertemuan para petinggi polisi aktif yang di briefing oleh Bapak Jokowi, menurut saya tidak ada diskusi panjang. Menteri-menteri yang tersebut segera direshuffle, dipecat, diganti dengan orang yang punya independensi dan loyalitas hanya kepada presiden yang sedang mengurus negara. Dan segera Kapolri dipecat, diganti, dihentikan, diganti dengan Kapolri yang lain. Jadi kalau Pak Prabowo tidak berani mengganti Kapolri, tidak berani mengganti menteri-menteri yang mengaku-ngaku sebagai anak buah atau bosnya adalah si Jokowi, maka itu artinya Pak Prabowo telah mendapatkan penghinaan yang sangat menjijikkan. Jadi menurut saya Pak Prabowo sekarang segera lakukan pembersihan. Orang-orang model Kapolri harus segera diberhentikan. Menteri-menteri yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya segera diganti. Udah jelas, dia sudah melakukan bentuk-bentuk, satu malpraktek, satu mal birokrasi, yang kedua mereka telah menjadi orang yang telah melakukan bentuk-bentuk kesalahan koordinasi, kesalahan sikap. Masa bosnya si A laporan sama si B, kan itu benar-benar satu kekonyolan. Begitu respon awal Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, berarti kan juga nggak bisa dihindari kalau akhirnya masyarakat berspekulasi menteri-menteri titipannya Jokowi laporan ya Bung Alfian hasil rapat dengan Prabowo ke Jokowi, kan bisa aja terjadi begitu kan? Iya betul. Untuk Jokowi mengetahui langkah-langkah Prabowo apakah membahayakan Jokowi ke depannya gitu kan. Nah Bung Alfian, kalau kita melihat Jokowi kan biasa Bung Alfian, ketika diwawancara ya seperti ijazah palsu yang nanti akan kita bahas khusus, dia mulai meringan-ringankan lah ya. Jokowi soal pertemuan dengan Sespimen Polri hanya tanya soal kepemimpinan Bung Alfian. Jokowi menjelaskan soal para peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Serdik Sespimen Polri pendidikan reguler ke-65 yang menemuinya di Solo. Menurut Jokowi, mereka datang untuk bertanya mengenai kepemimpinan atau leadership. Kemarin dari kepolisian dari Sespim datang menanyakan mengenai hal yang berkaitan dengan leadership, kata Jokowi. Nah Bung Alfian, di sesi tengah ini saya membaca komentar-komentar dari netizen, ada yang lucu, yaitu apakah ini mengkonfirmasi Jokowi itu ketumnya Parcok. Nah ini agak sensitif nih Bung Alfian, agar berhati-hati. Bagaimana respon tengahnya? Silakan Bung Alfian. Ya kalau dari saya ingin katakan, bapak-bapak semua sering kalau memberi sambutan, apakah bapak polisi, Pak Wali Kota, bahkan mungkin dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden dulu ya. Kalau sekarang presiden apa saya nggak paham.
Bapak-bapak, saudara-saudara, kita kalau berbuat tuh harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang ketentuan hukum berlaku apa, Pak? Harusnya kan Pak Jokowi itu nolak. Maaf, saya bukan presiden lagi gitu. Saya nggak yakin orang itu mau datang itu dipanggil. Yang manggil pasti para pembisik-pembisik yang memang ingin membangun personal branding. Jadi sekali lagi buat Bung Kameramen, pendapat tengahan saya ini semakin mengkonfirmasi kalau sampai terus-terusan ada hal-hal yang kontradiksionis, hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang malpraktek, hal-hal yang merupakan bentuk mismanagement, dibiarkan terus oleh Pak Prabowo. Jangan salahkan Pak Prabowo kalau akhirnya Anda akan mengalami minus kepercayaan. Dan itu jangan sampai terjadi. Karena saya dalam bahasa pilihan secara pragmatis, tanda kutip ya, secara positif situasional, saya lebih ingin mengatakan lebih bagus saya jelas memberikan support kepada Pak Prabowo daripada membiarkan Pak Jokowi berperan sebagai presiden 3 periode. Ini sebenarnya mempertegas loh. Beliau ini, orang ini, si Jokowi ini adalah mempertegas pada orang lain. Boleh presiden yang dilantik namanya si Prabowo, tapi semua apa kata gua. Nah ini, maka sebenarnya udah semakin menambah dan dari segi ilmu tata negara ini termasuk jenis semi makar ini Bung Kameramen. Ini wajib ditangkap sebetulnya. Karena telah melakukan satu pekerjaan yang bukan kerjaan dia. Sementara kerjaan itu kerjaan orang nomor 1 negara kita yang bernama presiden. Presiden kita namanya Pak Prabowo. Bukan Jokowi lagi. Jokowi udah pensiun. Tanggal 20 Oktober 2024. Begitu Bung pendapat tengahannya. Wah, menarik tuh Bang Alfian. Jokowi makar. Kalau Jokowi yang hari ini ada di rezimnya dia, mungkin dia langsung ditangkap tuh. Iya. Bu Alfian, pemandangan ini kan artinya betul Bu Alfian seperti melemparkan kotoran ya ke wajah Pak Prabowo. Menurut saya mudah-mudahan setelah Pak Prabowo kemarin bertemu dengan Megawati, Pak Prabowo minimal punya sikap ya Bu Alfian agar orang-orangnya Jokowi, juga Gibran tidak seenaknya terus Bu Alfian. Karena Gibran ini memang sangat menolak Bu Alfian di berbagai forum untuk menyampaikan sambutan karena dia tahu momen ini momen pencitraan dia untuk dia maju lagi menjadi wapresnya Prabowo lagi atau mungkin dia mau jadi presiden seperti bukunya The Next President. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian sebagai orang yang mengamati politik juga Bung Alfian aktif di Partai Masyumi ya. Kondisi ini kan seperti makar kecil-kecilan yang kita nggak bisa duga ya Bung Alfian atau apakah mungkin ucapan Bu Koni bisa kejadian oleh ulahnya Jokowi kan kira-kira begitu. Untuk closingnya Bu Alfian agar kondisi ini tidak terus terjadi, langkah-langkah apa yang patut Bu Alfian karena dalam bernegara saya setuju dengan Bu Alfian. Harusnya Jokowi sudah tutup pintu dengan para pejabat. Nggak boleh, gue bukan bos lu lagi. Silakan closingnya Bu Alfian. Ya, yang pertama saya mencoba menegaskan buat Bung Kameramen maupun para pemirsa. Beberapa waktu yang lalu kan bertemu puluhan jenderal-jenderal yang dikomandoi oleh Pak Trisutrisno. Dan mereka punya 8 poin. Salah satu kata kuncinya mereka menginginkan pemecatan, mengimpeach dari orang yang namanya Gibran. Dan dia tidak lagi menjadi wakil presiden. Itu penting. Karena sikap seperti ini, karena aparat-aparat tersebut mesti, kalau cuma sekedar bicara dengan katakanlah Kapolri, mungkin Kapolri nggak bisa jadi kedatangan itu perintah si Gibran. Bisa diduga. Itu yang pertama. Jadi Gibran harus dipecat bukan menurut Alfian Tanjung, tapi menurut bapak-bapak jenderal yang berkumpul beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, sikap-sikap Jokowi ini adalah cermin yang buram. Itu nyontohinnya nggak baik. Jadi nanti akhirnya akan terjadi begitu. Nanti bisa jadi gubernur di daerah tertentu yang bukan gubernur lagi, ntar dia ngumpulin bupati-bupati, wali kota di rumah dia. Contohnya mana? Oleh Jokowi. Nah, jadi jangan beri contoh yang jelek, Pak. Ya, saya pikir sudah saatnya Jokowi dikondisikan untuk merapikan bagaimana yang palsunya, bagaimana yang bohongnya, bagaimana penyalahgunaan undang-undang, bagaimana penyalahgunaan jabatan untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera Jokowi ditahan dulu, ditangkap untuk kemudian diproses hukum untuk membuktikan dia berbuat salah atau tidak. Saya pikir itu dibacain berita penutupan dari bagian akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.